Itu kesaksian saya. Awal mula saya pelayanan tahun 2008. Ada momen di mana saya ragu untuk lanjutkan pelayanan saya, saudara. Terlepas dari karena saya kaget dalam dunia pelayanan, saudara. Ada satu kondisi pada saat itu, saudara, saya ragu Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku mau lanjut atau tidak ini Tuhan? Saya tanya sama Tuhan dalam keraguan. Akhirnya, singkat cerita, saya awal mula pelayanan jadi usher di LTC Glodok pertama kali. Pada masa itu, sekarang udah pindah di sampingnya, saudara. Jadi pada saat itu, saudara, saya ragu, Tuhan, aku mau lanjut atau tidak nih Tuhan? Dalam keraguan itu, saya memutuskan untuk istirahat pelayanan. Akhirnya satu ketika, hari Minggu, saya tetap ingin ibadah dalam keraguan. Saya cari gereja, bukan Tiberia, saudara. Saya cari satu gereja kecil di Atrium Senen. Ibadahnya itu jam 6 sore. Saya ibadah di situ. Jujur pada saat itu, saudara, pada saat ibadah hati saya nggak tenang. Memang nyanyi-nyanyi, tapi sama seperti poin yang pertama, pikiran saya nggak di pujian saya. Nggak dalam penyembahan saya. Memang dengerin khotbah, tapi pikiran saya, Tuhan, aku dalam keraguan Tuhan. Tolong Tuhan kasih tanda Tuhan, kasih tanda. Saya lihat pendeta, tapi pikiran saya kemana-mana. Persis jemaat-jemaat zaman sekarang. Wajahnya ke pendeta, pikirannya kemana-mana. Wah, belum gajian lagi. Bahkan kadang-kadang ada jemaat lihat pendeta, ngangguk-ngangguk lagi. Dalam hati, ngantuk nih. Dari ketawanya banyak pelakunya di sini. Jujur saudara, kenapa? Karena saat itu saya lagi dalam keraguan yang luar biasa. Saya bilang, Tuhan, kasih tanda Tuhan, kasih tanda Tuhan. Singkat cerita, sudah mau doa tutup saudara. Lagi berdiri semua jemaat. Saya bilang sama Tuhan, kasih tanda Tuhan, bicara sama aku Tuhan, bicara sama aku sekarang. Tiba-tiba pendeta yang di mimbar bilang begini, Tuhan bicara sama saya. Ada seorang anak muda laki-laki di tempat ini sedang dalam keraguan dalam hidupnya. Tuhan Yesus. Saya shock luar biasa saudara. Maksud saya begini, Tuhan, kenapa pendeta itu ikutan Tuhan? Maksudnya begini, kan saya lagi doa minta Tuhan yang bicara, kenapa pendeta itu yang bicara? Tiba-tiba pendeta itu bilang begini, iya, anak muda dimanapun kau berada, Tuhan bilang sama saya harus bicara dan mendoakan kamu. Silakan maju ke depan dalam saya Tuhan. Ini urusan kita, jangan bawa-bawa pendeta itu Tuhan. Yang kedua, saya kan orangnya pemalu ya. Iya. Dulu tuh saya pemalu. Ya sekarang memang udah gak tahu malu, tapi dulu tuh saya ketemu orang aja. Iya, saya tuh introvert banget, Jadi waktu itu saya bilang, Tuhan, malu Tuhan. Pendeta itu ngomong lagi, silakan mulai maju ke depan. Jemaat cuma 30 orang nih, maju ke depan. Tuhan bicara sama saya, maju ke depan. Saya akan bicara dan berdoa buat kamu anak muda. Sampai 3 kali. Dan saya mau bilang, sampai terakhir selesai ibadah, saya nggak maju-maju saudara. Ya. Saya ngerti, mungkin pendeta itu kena mental saudara. Dia sampai mungkin jadi ragu, ini suara Tuhan atau bukan? Kok nggak maju-maju? Mohon maaf buat Pak Pendeta, yang waktu itu mungkin dia merasa, jam 6 di Atrium Senen Pak. Surat terbuka untuk Pak Pendeta itu. Mohon maaf Pak, sayalah laki-laki itu Pak. Tapi saya mau bilang saudara ya, kalau soal urusan iman, Tuhan mungkin bisa ngomong, lu jual gue beli saudara. Iya, kenapa? Karena Tuhan mau kita ngalamin pertumbuhan iman saudara. Dan saya mau bilang ya, Tuhan sudah sediakan segala yang kita butuhkan untuk percaya. Apalagi saudara yang udah di gereja ini, gereja yang diperintahkan Tuhan mengembalikan kuasa di akhir zaman. Tuhan keperintahkan gembala sidang kita supaya apa saudara, di gereja ini ada banyak mujizat terjadi. Kalau saudara anak Tuhan, jemaat Tiberias terus masih nggak percaya, nggak punya iman, keterlaluan. Bahasa Bang Roma, terlalu. Iya kan? Di gereja ini saudara, mujizat begitu banyak terjadi, kita bisa lihat setiap hari saudara. Bahkan dalam pelayanan saya, Tuhan izinkan ada banyak orang terima mujizat Tuhan saudara. Tadi, pagi-pagi, oleh karena kemurahan Tuhan saudara, saya nyampe ke cabang Alam Sutra, seorang ibu datang, bawa roti. Itu mujizat. Jangan suuzon dulu. Ibu itu bawa roti, kenapa? Karena dia bilang begini, Pak Pendeta ingat saya, minggu lalu Pak Pendeta doakan saya
ginjal saya yang ngalamin penyumbatan sudah sembuh tanpa operasi. Saya mau bilang saudara, Tuhan sudah sediakan segala yang kita butuhkan untuk percaya. Tugas kita percaya, tugas kita beriman, berkat pemulihan mujizat pasti terjadi. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan sudah sediakan segalanya. Bilang sama yang ngomong percaya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.